lagi ke politik itu sempat di warning nggak sih, kamu harus begini karena betul. 7 bulan di tahun 2019 di Pileg ya, itu udah sekolah buat saya, pengalaman juga buat saya. Dari sepak terjangnya seperti apa ya, kurang lebih kan seperti itu. Jadi tinggal sekarang alhamdulillah kan kalau kepala daerah ini kan banyak partai koalisinya. Jadi saya selagi kebetulan yang paling muda di sini, jadi minta arahan bimbingannya aja. Tapi pengalaman sama sekolah kemarin udah saya tinggalkan, itu jadi pelajaran buat saya. Dan Mas Aldi kenapa sih tertarik jadi Bupati Karawang ya kalau nggak salah? Yeah. Ini gimana awalnya? Ya sebenarnya gini, dari dulu saya ini kan pengen banget bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Dengan kondisi apapun, kayak kemarin pandemi ini gitu, apa yang bisa saya bantu buat teman-teman UMKM. Jadi saya sampai sekarang ini nggak pernah saya endorse itu kan mau dibayar. Saya maunya udah saya produknya aja di foto dikirim, saya posting segala macam. Itu salah satu mungkin kontribusi saya buat teman-teman UMKM. Tapi kan bukan hanya itu, sebenarnya kan teman-teman masyarakat sekarang ini untuk bisnis apa sih butuhnya? Bantuan dari anggaran, binaan, kurikulum segala macam gitu. Nah, memang itu kan di bidang saya. Untuk lebih besar lagi seperti apa gitu, saya harus punya kekuasaan. Bukan yang saya tuju kekuasaan ya, saya ingin membantu banyak orang, saya ingin mengembangkan potensi-potensi di daerah, khususnya Kabupaten Karawang, karena saya mencalonkan diri jadi calon wakil bupati di Karawang. Saya khususnya di situ saya bangun, fokus saya di situ dulu untuk teman-teman UMKM dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Karawang. Di Kabupaten Karawang ini apakah ada kedekatan khusus nggak dari Mas Aldi? Kalau alhamdulillah saya ada ternak sapi di sana. Terus ada sorghum, saya pengembangan tanaman sorghum buat pakan ternak. Dari tahun kapan itu Mas? Udah 3 tahun. Terus saya juga kebetulan ada pabrik di situ, alhamdulillah udah lama, dan kebetulan keluarga juga ada masjid di situ. Jadi tempat ibadah. Jadi sebenarnya kalau dibilang Mas Adi itu Karawang tempat yang baru masih enggak juga. Jadi sering memang kita juga ada sering silaturahmi sama kaum yang udah tua lah gitu kan, lansia di sana. Kita juga udah pegangan juga di sana yang kita jaga. Mungkin bekal dari Mas Adli nih mencalonkan jadi wakil Bupati Karawang, apalagi kan backgroundnya artis gitu kan, apa nih? Kalau untuk bekal ya yang pasti kan pengalaman sudah kita lewati, sama kita terus belajar. Toh misalkan sekarang ini kalau bukan kita siapa lagi? Adi, lu udah enak usaha, udah jadi artis gitu kan, tapi ternyata nggak tahu ya, maksudnya panggilan memang ngelihat politik. Jadi bukan hanya tentang kekuasaan, tapi bagaimana caranya kekuasaan tersebut bisa diaplikasikan ke hal-hal yang baik, kembali lagi ke masyarakat. Ada tokoh politik yang jadi panutan gitu? Gimana? Tokoh politik jadi panutan Mas Adli? Kalau saya sih sering sharingnya kan sama Katu Pasya, terus sama kemarin sama Mas Luki Hakim, apalagi Mas Luki Hakim yang udah pernah jadi anggota DPR RI ya, sekarang kan juga mencalonkan diri. Jadi saya lebih sharing sama teman-teman aja yang udah, sama Hengki Kurniawan juga, sama saya juga sharing segala macam. Kalau memang pandangan masyarakat mungkin public figure pasti cuma mau food getters, paling dibayar lu gitu kan ya. Mudah-mudahan saya bisa membuktikan bahwa enggak semua artis seperti itu gitu. Dan saya bukan artis pada umumnya gitu. Jadi saya juga di luar kegiatan di lokasi syuting, di luar pun saya juga sebenarnya banyak kegiatan. Cuman memang saya bukan tipikal orang yang suka apa-apa saya expose gitu. Terus apakah semua orang tahu saya pernah jadi direktur marketing aplikasi Karya Anak Bangsa? Kan nggak tahu. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak gitu kan. Yang paling penting sekarang ini bukan masalah jabatannya. Kalau dari dulu saya berpikir, ngapain saya umbar-umbar, yang penting hasilnya gitu. Dan masyarakat dan orang-orang yang bekerja sama dengan saya itu senang dan bermanfaat juga buat orang lain. Berarti sekarang tuh udah mulai sosialisasi ke masyarakat ya? Udah dari beberapa tahun udah sering di sana. Tapi kalau yang bupati ini dari, oh iya. Ya. Kalau untuk wakil bupati ini, kenapa saya di Karawang? Ya, memang kan tadi enggak, maksudnya udah mulai sosialisasinya dari kapan kalau yang bupati? Udah mulai berarti? Udah lama. Udah lama juga. Udah lama. Saya kan udah tahu
udah tahu bakalan saya di Kerawang gitu. Jadi saya tahu apa yang saya harus lakukan berdasarkan masukan juga dari teman-teman yang ada di partai. Jadi kalau untuk sosialisasi secara pribadi bukan tidak ada unsur politik itu udah lama. Tapi kan sebenarnya kan tinggal di switch aja. Jadi karena saya udah ada hubungan emosional, jadi di saat saya berhubungan sama masyarakat Kabupaten Kerawang bukan di saat saya ada kepentingan, memang udah sebelum ada kepentingan ini pun saya udah ada beberapa masyarakat yang sudah saya bangun hubungan emosionalnya. Mas Andri, mohon maaf Mas, kalau yang hubungan sama ibu mertua gimana Mas? Maksudnya komunikasi sejauh ini kan banyak yang bertanya-tanya gitu loh, kok sampai saat ini gini ibu mertuanya kok apa sharing, curhat dan segala macam itu. Sekarang sih gini Mas, kalau untuk masalah keluarga saya kan juga nggak mau terlalu banyak umbar-umbar, doain aja, pokoknya semua baik-baik aja. Yang teman-teman lihat juga kan sekarang juga udah baik-baik. Yang mudah-mudahan anak pertama saya ini memang bisa memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keberkahan, berkah untuk saya dan Angbin, berkah untuk keluarga dan semua yang sayang sama kita.